Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, setelah 2 kali kita munculkan video tentang Agus Miftah. Ya, kita sebut Agus Miftah aja karena kalau Gus itu anak kiai sedangkan dia bukan anak kiai. Sekarang Ki Warseno Sleng, siapa dia? Saya kira dia nggak ada yang kenal ya, kecuali setelah dia bikin gara-gara di pondok pesantrennya Agus Miftah itu. Ya dia ikut-ikutan seperti yang punya pondok pesantrennya, cuci tangan. Prokes kali ya, dia cuci tangan dengan menyebutkan bahwa saya kan tidak menyebutkan nama. Anda kira rakyat bodoh? Tidaklah. Itu sudah sangat-sangat jelas, sangat tendensius. Apa yang Anda tampilkan itu konteksnya jelas. Judulnya pun jelas. Dalang wayang menggugat. Kan begitu. Ya kita dapatkan kabarnya bahwa Ki Warseno Sleng berdalih soal heboh wayang Ustadz Khalid Basalamah. Dia ogah disalahkan. Dalang Ki Warseno merasa dalam pentas wayang beberapa hari lalu dia nggak sebut nama Ustadz Khalid Basalamah kok. Lagian menurutnya wayang yang ia mainkan itu nggak mirip dengan Ustadz Khalid. Ya Allah, Anda yakin dengan prinsip Anda satu, kemudian semua orang melihat itu mirip. Artinya yang objektif adalah yang kata banyak orang tadi. Itu mah clear. Anda nggak bisa lagi bersembunyi di balik kata bahwa saya nggak sebut nama. Ini yang lebih ngeri nih ya. Makanya dalang Ki Warseno salahkan publik dan penonton pentas wayang yang memiripkan karakter yang ia mainkan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi dia malah menyalahkan penontonnya. Ini kok kayak pejabat yang menyalahkan rakyatnya gara-gara minyak goreng langka itu panic buying. Gara-gara masyarakat beli berlebihan. Kelebihan di sebelah mana yang dibatasi cuma 2. Ini saya kira cara-cara dari pemerintah yang sangat-sangat tidak elegan. Yang kemudian diikuti oleh Ki Warseno ini. Kutipannya begini ya, saya nggak nyebut nama apapun. Nggak mirip, jauh. Ya orang aja tidak bisa memandang dimirip-miripkan ya. Ya monggo itu kan wayang. Nah kemudian kalimat selanjutnya yang dia menyalahkan penonton. Yang ngerucut-ngerucutin siapa? Ya penonton. Ya biarlah penonton sendiri yang cocok-cocokan sendiri. Itu kan hak penonton. Jadi maksudnya Anda mencoba ngeles gitu ya. Tapi Anda nggak jago ngelesnya. Itu terlalu dangkal. Anda dan Miftah itu sudah menganggap kita semua ini bodoh gitu. Anda juga sudah mengkhianati para sunan. Sunan dulu menggunakan wayang sebagai media. Menanamkan, mengisi konten wayang itu sebagai ajang untuk berdakwah. Lah apa yang Anda tampilkan? Banting-banting wayang, mukul-mukul. Ada adegan di PSK segala macam. Anda justru mengkhianati perjuangan para sunan. Dan setali 3 uang dengan Gus Miftah, hari ini kita ditampilkan sosok Miftah yang sebenarnya, yang pendendam, yang juga sama mencoba ngeles. Kemarin kan di video sebelumnya kita bahas bahwa ternyata Gus Miftah mencoba mengalihkan kesalahannya pada dalang, bahwa itu domainnya dalang gitu. Dia nggak bisa ikut campur apa-apa. Nah ini kan ngaco, kan tuan rumahnya Miftah. Apa yang terjadi di pondok pesantren itu tentu tanggung jawab Anda. Kok ada pagelaran wayang yang mengumbar kebencian bahkan dengan adegan kekerasan, kok Anda biarkan? Bagaimana ini? Ulama muda tapi tidak menunjukkan keteladanan. Nilai apa yang mau diserap dari tayangan wayang itu? Nilai kekerasan, nilai kebencian. Ya memang setelahnya kemudian Gus Miftah membuat postingan ya yang ujungnya kurang lebih bilang ya sudah enggak apa-apa, saya yang salah. Hei, kok seperti terpaksa ya? Coba saya kutipkan nih. Nanggap wayang itu panitia. Cerita dan lakon wayang itu otoritas dalang. Sajak yang viral itu tanggung jawab saya. Silahkan kalau tidak sepaham. Tapi cerita dan lakon wayang itu otoritas dalang sepenuhnya. Urusan yang penting yang mengadakan kamu. Ya sudah nggak apa-apa, yang salah saya. Ya pengakuan kesalahan yang tidak didasari dengan sebuah kesadaran. Itu keterpaksaan. Apa bukti keterpaksaannya Miftah? Dia kemudian memposting juga ucapannya Nusron Wahid. Kalau beberapa pemimpin negara diparodikan dengan wayang, tidak ribut.
jelas beda konteksnya. Anda Kiwarseno itu bukan sedang memparodikan, tapi dia sedang mengolok-olok, dia sedang membuli, dia sedang melakukan aksi kebencian. Itu bedanya. Yang menonton tidak mendapatkan konten kritiknya terhadap Khalid Basalamah. Yang menonton hanya disajikan sebuah adegan kekerasan. Kan itu intinya. Nah ini kan mirip kelakuan anak kecil, marah ke temennya gitu tapi nggak berani. Kemudian dia banting-banting mainannya, kan kurang lebih begitu. Jadi aksi yang dilakukan oleh Kiwarseno dan Gus Miftah sekaligus ini aksi yang sungguh kekanak-kanakan. Ini jelas menunjukkan ketidakmatangan emosi. Padahal di tayangan sebelumnya juga sudah kita ingatkan, ucapan dari mulutnya sendiri, dari mulut Miftah saat menasehati Deddy Corbuzier. Ini nih. Aku nasihati Deddy Corbuzier, minta maaf lah. Toh minta maaf itu mulia, minta maaf itu tidak hina. Jadi ayolah ya, biar tidak jarkoni, iso ngajar orang ngelakoni, praktekkan sekarang, ulangi permintaan maaf Anda, tapi didasari dengan ketulusan hati, bukan keterpaksaan, bukan sambil mencari-cari alasan, bukan sambil mencari pembenaran. Jangan kemudian setelah meminta maaf seperti itu, mengungkapkan juga kalimat bahwa ada pihak yang memancing suasana makin keruh. Hei, siapa yang bikin suasana keruh? Anda. Maka wajar respon dari jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah itu mengcounter apa yang Anda lakukan. Kan itu normal, itu wajar. Jadi kalau dibilang siapa biang keroknya? Ya Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.